Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh dipenuhi hadirat Tuhan, merasakan lawatan dan jamahan Tuhan. Tiba saatnya saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih dahulu kita mau menyembah Dia, merasakan hadirat dan jamahan Dia. Terima kasih, kita mau memasuki ruang Maha Kudus Tuhan. Biarlah dengan kita memasuki ruang kudus, kita boleh memasuki di mana Tuhan boleh hadir di hati kita. Tuhan boleh menjamah hati kita dan menguatkan hati kita. Ketika kita ada mengalami banyak pergumulan, beban berat yang kita hadapi, disitulah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu. Kami butuh lawatan-Mu Tuhan saat ini. Terima kasih Yesus. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Haleluya. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Sekali lagi katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Ku masuk dengan hati tulus Menyembah-Mu Tuhan. menyembah yang Maha Kuasa. Angkat tangan kita, katakan, Ku menyembah-Mu. haleluya. Ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu. Ku Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang dinyatakan Bapa kepada Tuhan saat ini. Kalau kita benar-benar ditantang kudus-kudus dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Dia. Bapak Ibu yang punya pergumulan, punya masalah, Yesus mengatakan bagi Matius 8:11 datanglah kaya-kaya yang sudah aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin saat ini ada beban pergumulan yang kita hadapi. Gak orang lain dan kita tahu, tapi saat ini mau datang kepada Tuhan di ruang Maha Kudusnya. Dia akan merasakan setiap beban-beban yang sudah kita sama-sama. Jemaat pujian singkat siap saja ya. Seluruh jemaat pujian sambil merasa lelah dan capek. Musik dengan baik saja. Saya bersama jemaat pujian. Katakan, aku masuk Paulus. Inilah jemaat-Mu Tuhan. Kami mau masuk ke ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah ketulusan hati kami Bapa. Sekali lagi, jemaat Tuhan angkat pujian ini dengan lebih dalam lagi. Maha. Amin, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Sama-sama katakan, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu. Lawati kami
Tuhan. Haleluya Yesus. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus. Sebab nama-Mu kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus. Sebab nama-Mu kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus. Haleluya. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, saya undang hamba-Nya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan pujian Ku menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama katakan Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah. Angkat tangan saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami semua. Setiap beban berat yang ada terjadi, lawati kami semua dalam nama Yesus. Jamah kami semua dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, jamah. Dalam nama Yesus Tuhan. Sebab nama-Mu sebab nama-Mu kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus Tuhan. Saya selamat. Benar Tuhan, Kaulah Allah yang kudus, Yes, terima kasih Tuhan. layak dipuji, Terima kasih. layak disembah Haleluya Yesus. oleh segala makhluk. Terima kasih Pak. Kami orang-orang yang telah diberkati Tuhan, Amin. orang-orang yang telah diselamatkan oleh Engkau ya Tuhan, Terima kasih Yesus. memuji meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Amin. Dan biarlah pujian yang sudah kami naikkan sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Saatnya kami mau bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan yang menolong kami. Buatlah kami semua dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dapat menerimanya, dan lebih daripada itu, Amin. dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari ya Tuhan. Amin. Yesus. Hamba-Mu yang kepercayakan untuk menyampaikan, menguraikan kebenaran firman-Mu Tuhan, memberikan hikmat marifat ya Tuhan. Berikan kemampuan ya Tuhan sehingga dapat menguraikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Dan semua kami diberkati tanpa terkecuali ya Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa lain ya Tuhan yang mencoba untuk mengganggu kami dalam kami menikmati kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati menolaknya di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami mohon ya Tuhan, biarlah kuasa Tuhan selalu menaungi kami, mengarahkan kami kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya puji Tuhan, kita bersyukur
Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama ada di tempat ini. Kita sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan. Bila Tuhan disukakan dengan pujian yang sudah kita naikkan, penyembahan yang sudah kita naikkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, ada satu pepatah yang berkata seperti ini. Mengharap burung terbang tinggi. Ada yang bisa melanjutkan? Lupa ya, pelajaran SD atau SMP, SMA itu ya. Mengharap burung terbang tinggi, punai di tangan, dilepaskan. Yang artinya sesuatu yang pasti dilepaskan, mengharap sesuatu yang tidak pasti. Burung terbang tinggi kita berharap itu jadi milik kita. Kita sudah punya punai, burung punai di tangan, tapi kita lepaskan karena kita mengharapkan burung yang sedang terbang tinggi. Mengharap burung terbang tinggi, punai di tangan, dilepaskan. Mengharapkan sesuatu yang tidak pasti, sementara yang pasti dilepaskan. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, ketidakpastian itu tentu saja tidak diharapkan oleh semua orang. Semua tidak menyukai yang namanya ketidakpastian. Misalnya, kita mau melamar kerja, kan itu kan ya. Melamar kerja, kita datang ke satu perusahaan, wawancara, lalu manajernya atau yang mewawancarai berkata begini, kamu diterima di sini, tapi untuk gaji ya mudah-mudahan bulan depan gajian kalau ada uangnya. Ya kalau nggak ada uangnya nggak gajian, kan itu kan dia. Mau diterima? Mudah-mudahan bulan depan kalau ada uangnya kita gajian, kalau nggak ada uangnya kita nggak gajian. Baru ngelamar kerja. Pasti kita mikir-mikir, waduh saya nanti kerja 1 bulan tapi nggak digaji karena nggak ada uangnya, kan gitu kan. Pasti kita cari ke tempat lain yang memberikan kepastian. Oke, kamu diterima kerja di sini dengan gaji sekian, kalau kamu kerja dengan baik nanti gajinya akan dinaikkan di bulan berikutnya. Lihat bagaimana kinerja kamu, kan begitu kan. Karena ketidakpastian itu membuat seseorang mengalami kesulitan untuk memutuskan. Jadi semua mengharapkan sesuatu yang pasti. Ketidakpastian membuat kita sulit untuk mengambil keputusan dengan mantap. Seperti pada masa sekarang, orang mau buka usaha masih mikir-mikir. Tapi kalau dia berani buka usaha, ya mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan, dengan spekulasi, kan begitu kan ya. Berharap COVID udah benar-benar selesai, kan begitu. Jadi kepastian itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita, karena dengan adanya suatu kepastian kita bisa melangkah dengan mantap karena adanya suatu kepastian. Seperti ketika kita mau berumah tangga, kan begitu kan. Adanya satu kepastian dan jawaban dari lawan kita, kan itu kan ya, akhirnya kita berani melangkah. Tapi kalau digantung kita susah. Nah, jadi Bapak Ibu dan yang dikasih Tuhan, kepastian itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sebagaimana kita juga menerima kepastian keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, maka ini membuat kita merasa tenang. Kalau saya nanti dipanggil Tuhan, sudah pasti saya masuk surga karena Tuhan memberikan jaminan keselamatan, satu kepastian keselamatan kepada kita. Tapi tidak adanya kepastian membuat kita mengalami was-was. Nanti kalau saya mati, masuk surga atau tidak? Kan itu kan ya. Perbuatan saya apakah dapat menyelamatkan saya masuk surga atau tidak? Apakah dosa-dosa saya yang saya lakukan selama ini diampuni Tuhan atau tidak? Apa kemudian membawa saya masuk neraka? Ini membuat kita mengalami yang namanya ketakutan, kecemasan. Tetapi Tuhan Yesus sendiri memberikan kepastian kepada kita, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu kepastian sehingga kita mengalami yang namanya ketenangan. Kepastian itu sangat penting. Dan tema kita sepanjang hari ini adalah memastikan kehendak Tuhan. Dari pagi sampai siang, memastikan kehendak Tuhan, itulah tema kita sepanjang hari ini. Kita membaca bagian firman Tuhan
dari Efesus pasal 5 ayat 14 sampai dengan yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai dengan yang ke-21. Baik, kita akan baca secara berganti-gantian Efesus pasal 5 ayat 14 sampai dengan yang ke-21. Kita baca, saya akan baca ayat yang, kita bergantian ya. Saya akan baca ayat yang genap, ayat 14. Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil ya. Saya akan mulai di ayat yang ke-14, Efesus pasal 5 ayat 14 begini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Iya, puji nama Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi sentral pembahasan kita adalah di ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan secara pasti, apa sesungguhnya yang menjadi kehendak Tuhan. Mengapa kita harus memastikan kehendak Tuhan? Saya mencatat hanya 2 hal saja supaya khotbahnya tidak usah panjang-panjang. Yang pertama, mengapa kita perlu mengerti kehendak Tuhan? Agar kita tidak sesat di jalan. Agar kita tidak sesat di dalam perjalanan, agar kita hidup di jalan yang benar. Ada orang di dunia ini yang merasa dirinya pintar, sehingga segala sesuatu berpatokan pada pemikirannya sendiri, berorientasi pada dirinya sendiri. Dia merasa dirinya paling benar, sehingga dia tidak perlu orang lain, tidak perlu bimbingan. Ada orang yang seperti itu. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, hidup ini terus-menerus mengalami kemajuan dan terus-menerus mengalami perubahan-perubahan. Karenanya kita perlu yang namanya kepastian dan kita perlu yang namanya petunjuk. Kita harus mencari kehendak Tuhan. Kita harus tahu petunjuknya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari contohnya, dulu kalau kita dari sini mau ke arah Sinta, itu muter lalu lampu merah ke kiri, dulu bisa. Nah, saya sering waktu itu begitu ya, muter lalu dari lampu merah ke arah kiri ke arah Sinta. Suatu kali saya di stop sama polisi di situ. Loh, saya bingung kenapa di stop. Bapak nggak lihat petunjuk? Petunjuk apa? Kan tidak boleh lewat sini, harus masuk dari terminal, yang terminal lama dulu, terminal Cimone. Karena saya tidak melihat petunjuk jalan, ada satu perubahan. Jalan yang biasanya kita lewati itu boleh, bisa jadi kemudian tidak boleh karena ada perubahan. Dan kita harus update. Bapak Ibu dan Tuhan, begitu juga kita perlu sekali untuk meminta petunjuk dari Tuhan supaya kita tidak salah jalan.
Kita harus mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita supaya kita nggak salah jalan. Kalau kita nggak mengerti kehendak Tuhan atas kita, maka kita bisa salah jalan. Bapak Ibu yang saudara kasih Tuhan, kalau tersesat sudah terlalu jauh, itu untuk pulangnya susah. Untuk cari putaran itu susah. Masih bagus-bagus kalau nggak perbodan, nggak kena tilang kan gitu kan ya. Untuk pulang lagi udah susah, udah terlalu jauh muternya. Jadi sebaiknya sebelum kita tersesat sampai kemana-mana, lebih baik kita tanya dulu ke orang-orang di situ, Pak bener nggak ini jalan yang ke arah sana kan itu kan ya. Jangan sampai ketika kita tanya, wah Bapak sudah kelewat jauh sekali. Sudah puluhan kilometer Bapak tersesat jalan. Akhirnya kita ya udahlah, kita balik arah, pulang ke rumah kan itu kan. Akhirnya tidak sampai kepada satu tujuan. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, orang yang tidak paham dengan kehendak Tuhan, yang kemudian hidup di dalam satu kesesatan, hidup di dalam dosa, maka dia akan sulit kembali. Kalau dia baru jatuh dalam dosa, dia akan mudah kembali. Saya contohkan begini. Orang yang baru coba-coba minum minuman keras, baru coba-coba nih kan itu kan dia. Dia coba minum, kemudian dia berpikir, aduh ini nggak bagus, rasanya nggak boleh diteruskan, stop, mudah dia untuk stop. Tapi coba orang yang sudah terlanjur dengan minuman keras, dia susah kembali. Yang pertama dia sudah rasakan nikmatnya, yang kedua dia dengan teman-temannya akan susah untuk tidak minum lagi. Nanti akan diledek temannya dan lain sebagainya. Orang yang baru jatuh dalam dosa, dia akan mudah untuk kembali. Tetapi orang yang sudah hidup di dalam dosa, sulit untuk kembali. Ini yang saya maksudkan, mengapa kita harus mengerti kehendak Tuhan, memastikan kehendak Tuhan, supaya kita tidak jauh tersesat, yang kemudian sulit untuk kembali. Kalau di dalam kebenaran firman Tuhan, ini jelas dibedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, itu bukan kehendak Tuhan. Jadi gak boleh mabuk oleh anggur. Maksudnya Tuhan menghendaki agar kita tidak mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan, penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Itulah kehendak Tuhan. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dalam Bapa kita dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Inilah kehendak Tuhan yang harus kita pahami sehingga kita tidak sesat. Ternyata tidak boleh minum anggur dan masih banyak hal. Jadi jangan kita merasa tahu kebenaran firman Tuhan sehingga kita melangkah menurut pemikiran kita sendiri. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dikatakan, celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada pengertiannya sendiri. Lalu Amsal pasal 16 ayat 25 dikatakan, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kita pikir benar, kita pikir ini jalan yang tepat, ternyata adalah salah. Tetapi kita harus pastikan kehendak Tuhan. Nanti saya akan sampaikan bagaimana untuk memastikan kehendak Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan di ayat 14, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya bagi kamu. Segera sadar, segera bertobat, jangan sampai kita semakin jauh tersesat. Mengertilah kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita mempermuliakan Tuhan, mengertilah kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita tidak mabuk oleh anggur, mengertilah kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita merendahkan diri seorang kepada yang lain. Bangun, sadarlah, bertobatlah. Jangan kita melakukan kesalahan terus-menerus
sehingga semakin sesat, semakin jauh, dan kita sulit untuk kembali. Masih banyak kehendak Tuhan, termasuk diantaranya adalah untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki untuk kita melayani Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan menghendaki kita untuk peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Orang yang tersesat di dalam kehidupannya, dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Disuruh melayani, enggak mau. Tapi mengkritik pelayan Tuhan nomor 1. Dipercayakan untuk menjadi majelis, menolak, enggak mau. Tapi kritik majelis nomor 1. Tapi itu enggak ada di sini. Di luar sana banyak sekali seperti itu. Puji Tuhan di GKR Salem enggak ada yang seperti itu. Jadi mengertilah kehendak Tuhan secara pasti sehingga apa yang kita lakukan itu tidak salah. Mengertilah kehendak Tuhan secara pasti sehingga kita tidak salah dalam melangkah. Tidak tersesat dan tidak tersesat semakin jauh. Tapi setelah mengerti kehendak Tuhan ternyata apa yang kita lakukan itu adalah salah, kita mudah untuk kembali lagi kepada kehendak Tuhan. Bangunlah, sadarlah, dan Kristus akan bercahaya atas kamu, menerangi, memberikan kepada kita jalan yang benar itu seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya tidak panjang lebar, yang kedua adalah mengapa kita harus memastikan kehendak Tuhan supaya dapat menyenangkan hati Tuhan. Dengan mengetahui secara pasti kehendak Tuhan, kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Kecuali kita orang Batak bilang jugul kan itu kan ya. Atau orang Jawa bilangnya apa? Dablek. Atau dalam bahasa Alkitab apa di sini dikatakan? Ayat 15, seperti orang bebal. Jadi jugul itu artinya bebal, yang enggak ngerti jugul. Yang enggak ngerti dablek itu artinya bebal. Bebal itu sudah tahu salah tapi masih dikerjakan. Sudah tahu Tuhan tidak suka tapi tetap aja dilanggar. Sudah tahu apa yang jadi kehendak Tuhan tetapi tidak juga mau melakukan. Sudah tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan tetapi tetap saja tidak melakukan sehingga tidak menyenangkan Tuhan. Seharusnya kalau kita mengerti kehendak Tuhan maka kita dapat menyenangkan Tuhan. Oh Tuhan itu senangnya saya melayani Tuhan. Ya udah saya melayani Tuhan. Oh Tuhan itu menghendaki supaya saya rendah hati. Ya udah saya harus menjadi orang yang rendah hati. Tuhan menghendaki saya selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Saya harus mengucap syukur segala sesuatu kepada Tuhan. Itu harusnya seperti itu. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara Tuhan? Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Itu di ayat yang ke-16. Di dalam Alkitab versi mudah dimengerti atau mudah dibaca itu dikatakan begini, ayat 16. Maksud saya, pakailah setiap kesempatan untuk melakukan yang baik karena sekarang adalah zaman yang penuh kejahatan. Itu kalau Bapak Ibu lihat di handphone itu bisa download di aplikasi Alkitab versi mudah dibaca. Tapi biasanya itu hanya untuk terjemahan baru. Untuk perjanjian baru, maksudnya untuk perjanjian baru. Jadi untuk perjanjian lama tidak ada. Jadi kalau kita kurang pahami kalimat dari Alkitab perjanjian baru, bisa download versi yang mudah dibaca di situ. Di situ ditulisnya terjemahan sederhana Indonesia. Jadi ada edisi 1, edisi 2, edisi 3 dan seterusnya. Jadi ayat yang ke-16, maksud saya pakailah setiap kesempatan untuk melakukan yang baik karena sekarang adalah zaman yang penuh kejahatan.
Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, maka kita tidak dapat menyenangkan Tuhan, tetapi yang ada kita terpengaruh dengan kehidupan jahat yang sedang terjadi sekarang ini. Susah sekali, karena sesuatu yang salah di dunia ini kadang-kadang dianggap benar. Sesuatu yang benar kadang-kadang dianggap salah. Jadi kita perlu mengerti yang namanya kehendak Tuhan supaya kita tidak salah. Benar adanya seperti itu walaupun orang anggap salah, tapi karena itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah benar. Karena sekarang kan begitu kan ya, mayoritas itulah yang benar kan itu kan ya. Minoritas itulah yang salah kan gitu kan. Dianggaplah kriminalisasi dan seterusnya. Jadi kita harus mengerti kehendak Tuhan sehingga kita tahu bagaimana saya menyenangkan Tuhan. Nah, untuk dapat mengerti kehendak Tuhan ini, waktunya mepet sekali, cepat sekali ya, sudah mau habis. Untuk dapat mengerti kehendak Tuhan ini, maka kita harus memahami kebenaran firman Tuhan secara benar, secara utuh, secara menyeluruh, sehingga kita dapat mengerti mana sesungguhnya yang menjadi kehendak Tuhan. Kadang-kadang orang mempertentangkan bagian A dan bagian B di dalam Alkitab. Ini tidak cocok nih, tidak sesuai. Yang benar adalah ini dan seterusnya. Padahal sesungguhnya kalau kita pahami tidak seperti itu. Itu adalah saling mendukung satu dengan yang lain dan kadang-kadang dalam konteks yang berbeda. Memahami secara benar kebenaran firman Tuhan, dan kalau kita Bapak Ibu Saudara baca, kalau beli Alkitab, itu dulu ya, dulu. Sekarang orang udah jarang beli Alkitab, sudah ada handphone soalnya. Dulu kalau beli Alkitab itu paling depan biasanya ada selembar kertas yang adalah petunjuk untuk membaca Alkitab. Yaitu adalah sebelum membaca Alkitab harus berdoa terlebih dahulu. Sekarang kebanyakan orang baca Alkitab enggak berdoa terlebih dahulu. Tapi bukan di sini, di sana banyak yang seperti itu. Mau baca Alkitab enggak berdoa dulu. Sehingga kemudian dia mengartikan yang ada di Alkitab menurut pemikirannya sendiri, bukan bimbingan dari Roh Kudus. Wah, ini masalah, ini enggak seperti ini nih. Harusnya kan begini. Karena dia merasa dia benar. Sehingga dia salah dalam mengerti kehendak Tuhan. Karena itu kehendak dirinya sendiri. Bukan Alkitab yang menjadi dasar hidupnya, dia yang kemudian menjadi dasar untuk ke Alkitab. Pikirannya yang dicocokkan dengan Alkitab, bukan Alkitab yang dicocokkan dengan pikirannya. Wah, ini masalah, ini nggak cocok, ini nggak sesuai. Makanya sebelum baca Alkitab itu harus berdoa terlebih dahulu, minta kehendak Tuhan, minta kerendahan hati, minta supaya Tuhan tunjukkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, kan seperti itu. Supaya kita dapat mengerti benar apa yang jadi kehendak Tuhan. Bukan berdasarkan pemikiran kita sendiri, tetapi Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Di ayat yang 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Selain itu kita juga harus memahami ajaran itu secara utuh. Lalu dekat dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Setelah kita dekat, saya sampaikan kepada anak muda beberapa waktu yang lalu, kalau dekat kita dapat mengerti apa yang menjadi kesukaannya. Suami istri biasanya suami tahu kesukaan istrinya itu apa, kesenangan istrinya itu apa. Dan karena dia dekat. Dan kalau dia mengasihi istrinya, pasti dia akan lakukan apa yang menjadi kesenangan istrinya. Dia tahu istrinya gak suka, dia pasti gak akan lakukan. Dia tahu istrinya suka, dia pasti akan lakukan. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan, kita tahu apa yang menjadi Tuhan, menjadi kesukaan Tuhan, kita lakukan. Apa yang Tuhan gak suka, kita gak lakukan. Itu untuk memahami kehendak Tuhan. Minggu yang lalu Ibu Pendeta Rohani katakan bahwa untuk memahami kehendak Tuhan itu kadang-kadang gampang, kadang-kadang
sulit. Yang gampang tadi sudah dikatakan di situ, tapi untuk membuka usaha contohnya kan itu kan ya. Itu sesuatu yang sulit. Tuhan, sebenarnya saya bolehnya itu buka usaha A atau buka usaha B. Atau untuk menentukan suatu langkah. Nah ini perlu yang namanya berdoa kepada Tuhan, menggumuli kepada Tuhan. Dan bolehlah juga untuk meminta petunjuk dari Tuhan atau meminta tanda dari Tuhan. Bisa juga. Kalau itu sesuatu yang sangat berat. Sesuatu yang menyangkut hidup dan mati. Kan itu kan ya. Misalnya modal tinggal ini nih, modal nih kan itu kan ya. Modal tinggal ini. Untuk menyambung hidup gimana caranya? Tuhan, saya mau buka usaha apa nih? A apa B kan itu kan ya. Nah modal tinggal ini doang. Kalau modalnya masih banyak sih masih mending ya. Ini enggak gagal ya udah masih ada modal lagi kan gitu kan. Tapi ini tinggal sedikit nih, tinggal satu-satunya ini. Kalau ini udah gagal nggak tahu lagi modal dari mana kan gitu kan ya. Itu meminta petunjuk dari Tuhan, meminta tanda dari Tuhan. Atau untuk memilih pasangan hidup kan juga gitu kan. Karena itu sekali seumur hidup minta tanda dari Tuhan. Atau kita mau melangkah ke satu yang sangat penting, sangat berbahaya. Seperti misalnya Gideon. Gideon ketika dia diangkat menjadi seorang hakim, dia minta tanda dari Tuhan. Itu ada di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 40. Dia minta tanda dari Tuhan. Yang pertama, Tuhan kalau memang kau menghendaki aku untuk membebaskan umat Israel, maka berilah aku tanda. Engkau tidak akan kemana-mana, aku akan pergi untuk mengambil domba untuk menyembelih. Dan kemudian Gideon masuk, dia sembelih domba, lalu malaikat itu mengulurkan tongkat dan kemudian daging itu terbakar angus habis dan malaikat itu tidak ada. Oh benar ini kehendak Tuhan. Tapi Gideon masih belum yakin, belum pasti bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan berfirman lagi, sudah aku berikan tanda kepadamu. Tuhan aku masih belum yakin. Bahasanya contohnya begitulah ya. Di Alkitab tidak ditulis seperti itu. Aku minta tanda lagi. Aku akan potong bulu domba. Lalu aku taruh di atas tanah, menginap 1 malam. Kalau bulu domba ini basah karena embun, dan tanah di sekelilingnya kering, berarti benar Tuhan mengutus saya menjadi hakim. Dan benar terjadi. Gideon masih gak yakin juga. Sekali lagi Tuhan, sekarang dibalik. Aku akan kembali melakukan yang sama, memotong bulu domba, menaruh di luar. Lalu akan menginap, kalau bulu domba itu kering dan sekelilingnya basah, tanah di sekitarnya basah oleh embun, maka itu adalah tanda Tuhan. Dan ternyata adalah benar. Yang saya maksudkan adalah begini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Boleh saja untuk memastikan suatu kehendak Tuhan, kita minta tanda dari Tuhan, tapi sekali lagi tetap mengacu kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan Tuhan, aku punya uang tinggal 50.000 nih. Kalau Tuhan kehendaki aku menang judi deh kan itu. Ya, itu bukan kehendak Tuhan kan itu kan ya. Tuhan aku mau pasang nih kan itu ya. Di apa? Togel ya. Minta tolong Tuhan supaya ini bisa menyambung hidup kan itu. Itu bukan kehendak Tuhan. Tetap mengacu kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi memastikan kehendak Tuhan itu sangat penting supaya kita tidak sesat di dalam menjalani kehidupan ini. Supaya kita melangkah dengan pasti, melangkah dengan mantap. Memastikan kehendak Tuhan itu sangat penting supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan dan kita diberkati oleh Tuhan. Karena itu mari kita terus menerus memahami apa yang jadi kehendak Tuhan. Pastikan kehendak Tuhan di dalam diri kita supaya kita tidak salah melangkah dan supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini supaya kami memastikan kehendak Tuhan dalam hidup kami agar kami tidak sesat di dalam menjalani hidup ini, agar kami tidak salah melangkah, tetapi kami boleh berjalan di jalan yang benar, kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan,
dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mari Kau menyertakan di dalam diri kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembali.